Hai, Assalamualaikum. Salam jumpa dengan Bimbel Jakarta Timur. Kali ini kita akan membahas beberapa latihan soal tentang sifat-sifat logaritma. Siapkan catatan dan simak videonya ya. Soal yang pertama adalah penjumlahan dua bentuk logaritma dengan bilangan pokok yang sama yaitu 6. Kita dapat selesaikan menggunakan sifat logaritma A log B ditambah A log C sama dengan A log B dikali C. Jadi 6 log 4 ditambah 6 log 9 sama dengan 6 log 4 dikali 9. Jadi sama dengan 6 log 36. Kemudian 36 kita ubah menjadi 6 pangkat 2. Jadi sama dengan 6 log 6 pangkat 2. Karena bilangan pokok dan bilangan logaritmanya sudah sama yaitu 6, maka nilainya adalah dari angka pangkatnya yaitu 2. Pada soal nomor 2, 3 log 54 dikurangi 3 log 2. Di sini juga mempunyai bilangan pokok yang sama yaitu 3, maka kita bisa gunakan sifat logaritma A log B dikurang A log C sama dengan A log B dibagi C. Jadi nilainya adalah 3 log 54-nya dibagi 2, yaitu 3 log 27. Jadi kemudian 27-nya diubah menjadi 3 pangkat 3, sama dengan 3 log 3 pangkat 3. Jadi nilai akhirnya adalah dari pangkatnya saja yaitu 3. Pada soal nomor 3, di sini kombinasi penjumlahan dan pengurangan. 2 log 6 ditambah 2 log 12 dikurangi 2 log 9. Jadi yang penjumlahan menjadi dikali dan yang pengurang adalah dibagi. Jadi 2 log 6-nya dikali 12 kemudian dibagi 9. 6 dikali 12 adalah 72, jadi 2 log 72 dibagi 9 menjadi 2 log 8. 8 diubah menjadi 2 pangkat 3, maka 2 log 2 pangkat 3 hasilnya adalah 3. Selanjutnya perhatikan tipe soal berikut. Jika log 2 sama dengan A, log 3 sama dengan B, dan log 5 sama dengan C, tentukan nilai logaritma berikut dalam A, B, dan C. Soal yang pertama, log 12. Jadi kita uraikan terlebih dahulu bentuk perkalian dari 12. 12 adalah 2 dikali 2 dikali 3. Jadi log 12 sama dengan log 2 dikali 2 dikali 3. Jadi kita bisa uraikan menggunakan kebalikan dari sifat yang tadi menjadi log 2 ditambah log 2 ditambah log 3. Log 2-nya adalah A, jadi A ditambah A ditambah log 3-nya adalah B. Jadi nilainya adalah 2A ditambah B. Pada soal nomor 2, yang ditanyakan adalah log 7,5. Jadi 7,5 adalah 15 dibagi 2, di mana 15 adalah 3 dikali 5. Jadi sama dengan log 3 dikali 5 kemudian dibagi 2. Jadi yang perkalian diubah menjadi penjumlahan, kemudian yang pembagian jadi dikurang. Sama dengan log 3 ditambah log 5 dikurangi log 2. Jadi sama dengan log 3-nya B, log 5-nya C, kemudian dikurangi dengan log 2 yaitu A. Kita lanjutkan soal berikut. Yang pertama, 5 log 625. Kita ubah 625 menjadi 5 pangkat 4, jadi 5 log 5 pangkat 4. Bisa kita sederhanakan dengan sifat logaritma A log B pangkat C sama dengan C dikali A log B. Jadi bilangan pangkatnya bisa kita pindahkan ke depan, jadi dikali dengan bentuk logaritmanya. Di sini bilangan pangkatnya adalah 4, jadi sama dengan 4 dikali 5 log 5.
bentuk logaritma yang bilangan pokok dan bilangan logaritmanya sama, nilainya adalah 1. Jadi sama dengan 4 dikali 1, jadi sama dengan 4. Soal yang kedua, 9 log 3. 9 bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 2, kemudian log 3 pangkat 1. Jika bilangan pokok dan bilangan logaritmanya adalah bilangan berpangkat, kita gunakan rumus atau sifat logaritma berikut. A pangkat P log B pangkat Q sama dengan Q per P dikali A log B. Jadi, pangkat dari bilangan logaritmanya menjadi pembilang dan pangkat dari bilangan pokoknya menjadi penyebut. Jadi soal tersebut bisa disederhanakan menjadi 1/2 dikali 3 log 3. Jadi 3 log 3-nya bernilai 1 sehingga 1/2 dikali 1 adalah 1/2. Nomor 3, 8 log 1/4. 8 adalah 2 pangkat 3 dan 1/4 adalah 2 pangkat minus 2. Jadi sama dengan minus 2/3 dikali 2 log 2. Jadi nilainya adalah minus 2/3. Soal selanjutnya 3 log 32 dikali 5 log 27 per 5 log 2. Jadi 32-nya adalah 2 pangkat 5. Sehingga 3 log 32 bisa kita ubah menjadi 3 log 2 pangkat 5. Dan penyebutnya bisa kita ubah menjadi pecahan yaitu 1/5 log 2. Kemudian dikali lagi dengan 5 log 27-nya menjadi 5 log 3 pangkat 3. Jadi, seperti sifat sebelumnya, maka pangkat dari 2 yaitu 5 bisa pindah ke depan. Jadi 5 dikali 3 log 2. Kemudian sifat logaritma berikut yaitu 1 per A log B bisa diubah menjadi B log A. Jadi A dan B-nya bertukar tempat. Sehingga 1/5 log 2 bisa diubah menjadi 2 log 5. Kemudian 5 log 3 pangkat 3, maka pangkatnya bisa kita pindahkan ke depan menjadi 3 dikali 5 log 3. Kita kalikan di sini bilangan bulatnya yaitu 5 dan 3 menjadi 15. Kemudian kita tulis secara berurutan bentuk logaritmanya. 3 log 2 dikali 2 log 5 dikali 5 log 3. Dengan sifat logaritma A log B dikali B log C sama dengan A log C. Perhatikan di sini 3 log 2 dikalikan 2 log 5, 2-nya sudah sama bisa dicoret. Sehingga 3 log 5. Tetapi karena selanjutnya ada lagi 5 log 3, maka 5-nya bisa dicoret lagi. Sehingga tersisa 15 dikali 3 log 3. 3 log 3 bernilai 1, maka hasil akhirnya adalah 15. Perhatikan pada bentuk logaritma soal nomor 2. 8 pangkat 2 log 6. 8-nya bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3, kemudian dikalikan lagi dengan pangkatnya yaitu 2 log 6. Nah, karena 3-nya merupakan bilangan yang dikali dengan bentuk logaritma, maka 3 bisa pindah menjadi pangkat dari 6. Jadi bentuknya sama dengan 2 pangkat 2 log 6 pangkat 3. Berdasarkan sifat logaritma berikut, maka bentuk tersebut bisa kita ubah menjadi 6 pangkat 3 karena di sini 2-nya sudah sama, tersisa 6 pangkat 3 yaitu 216. Soal selanjutnya, jika 3 log 2 sama dengan A dan 2 log 5 sama dengan B, maka nilai 9 log 125 adalah, jadi 9 log 125 bisa kita ubah menjadi bentuk pecahan dengan sifat logaritma berikut. A log B sama dengan C log B per C log A.
Jadi pertama-tama kita ubah menjadi pecahan log 125 sebagai pembilang dan log 9 sebagai penyebut. Kemudian, perhatikan karena 125 adalah hasil perpangkatan dari 5 dan 9 adalah hasil perpangkatan dari 3, maka untuk menentukan bilangan pokoknya, perhatikan dari bilangan-bilangan yang ada di dalam soal. Selain ada angka 3 dan 5, ada juga angka 2. Jadi, duanya kita gunakan sebagai bilangan pokok. Jadi, 2 log 125 per 2 log 9. Kemudian 125-nya kita ubah menjadi 5 pangkat 3 dan 9-nya diubah menjadi 3 pangkat 2. Kemudian pindahkan bentuk pangkatnya ke depan. Jadi sama dengan 3 dikali 2 log 5 per 2 dikali 2 log 3. Jadi kita pisahkan 3 dan 2-nya menjadi 3 per 2, kemudian dikali 2 log 5 dikali, penyebutnya adalah 2 log 3, kita ubah menjadi pecahan 1 per 2 log 3. Jadi 3 per 2 dikali 2 log 5, kemudian 1 per 2 log 3 bisa diubah menjadi 3 log 2. Jadi sama dengan 3 per 2 dikali 2 log 5 adalah B, kemudian 3 log 2 adalah A. Jadi hasil akhirnya adalah 3 per 2 AB. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jangan lupa ya, like dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.